Halo, apa kabar semuanya para pemirsa pencari ilmu pengetahuan yang sangat cerdas dan berbahagia. Jumpa lagi di YouTube channel Kunci Sejarah. Kali ini Kunci Sejarah akan memberikan sebuah informasi dan ilmu pengetahuan baru yang akan membahas mengenai biografi Megawati Soekarnoputri. Kenapa bisa jadi presiden? Mari dengarkan dengan baik-baik agar menambah ilmu pengetahuan ke depannya. Megawati Soekarnoputri baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-76 tahun. Politikus kelahiran Yogyakarta 23 Januari 1947 ini merupakan putri dari Presiden pertama Republik Indonesia yaitu Soekarno dan istrinya Fatmawati. Megawati adalah sosok yang disegani dalam kancah perpolitikan di Indonesia. Perjalanan politik Megawati tidak bisa dipisahkan dengan nama Partai Demokrat Indonesia Perjuangan atau PDIP. Bersama PDIP, Megawati tercatat pernah menjadi wakil presiden, presiden wanita pertama Indonesia, hingga sosok dibalik menangnya Presiden Jokowi dalam pemilu 2014 dan 2019. Berikut adalah sepak terjang Megawati dalam percaturan politik di Indonesia. Megawati gabung PDI diajak Suryadi. Pada masa Orde Baru, hanya ada 3 partai politik saja yang diakui di Indonesia, yaitu Golkar, P3, dan PDI. Hal itu membuat persaingan politik di Indonesia sangat sengit. Kala itu, yang menjadi partai penguasa adalah Golkar, maka tak pelak kedua partai oposisi P3 dan PDI berlomba untuk meningkatkan elektabilitas mereka. Sebagai ketua umum PDI, Suryadi melancarkan manuver politik untuk menggerek elektabilitas partai. Dia mengajak Megawati yang merupakan putri Soekarno untuk meningkatkan suara rakyat. Ajakan dan rayuan Suryadi berhasil membawa Megawati masuk ke PDI. Pada tahun 1987, Megawati resmi menjadi anggota PDI. Saat itu, partai yang didirikan pada 10 Januari 1973 tersebut bakal mengikuti pemilihan umum untuk ketiga kali melawan Golongan Karya dan Partai Persatuan Pembangunan. Pada 2 pemilu sebelumnya, PDI selalu di posisi bawah. Suara yang diperoleh partai hasil fusi 4 partai golongan demokrasi pembangunan PNI, IPKI, Parkindo, Murba, dan Partai Katolik itu cuma 8,05% atau 29 kursi pada pemilu 1977 dan 6,66% atau 24 kursi pada pemilu 1982. Megawati direkrut karena garis keturunannya sebagai putri Soekarno yang dinilai mampu menarik pemilih. Strategi Suryadi ternyata ampuh. Laporan Tempo 25 Desember 1993 menyebutkan nama Megawati efektif menarik pemilih di Jawa Tengah. Saat perempuan bernama lengkap dia, Permata Megawati Sutyawati Soekarnoputri itu tampil di panggung kampanye. Masa PDI selalu membludak. Suara yang diperoleh PDI dalam pemilu pun meningkat. Pada pemilu 1987, PDI meraih 10% atau 40 kursi dan 14% 56 kursi pada pemilu 1992. Namun Suryadi memandang menguatnya capaian PDI itu memicu kegusaran pemerintah. Kenaikan pamor Megawati di PDI. Kehadiran Megawati sukses menaikkan pamor PDI. Akan tetapi, Suryadi berpikir bahwa pencapaian ini menimbulkan keresahan dan tidak disukai pemerintahan Soeharto. Pada 21 Juli 1993, Kongres 4 PDI dilaksanakan di Medan. Pada pertemuan ini, Suryadi dipilih menjadi Ketua Umum PDI. Namun, jabatan ini tidak disetujui oleh beberapa pihak.
Dalam artikel yang diterbitkan USU, salah satu orang yang menentang adalah Jacob Nouawea. Ketika penyusunan struktur partai baru diadakan, Jacob menerobos bersama pasukan yang dibawanya ke Kongres. Pada Agustus 1993, Menko Polhukam Susilo Sudarman mengatakan Kongres Medan tidak sah dan memutuskan menggelar Kongres Luar Biasa atau KLB PDI di Surabaya. Selanjutnya KLB Surabaya. Dalam masa-masa itu, Megawati diusulkan menjadi kandidat Ketua Umum PDI 1993. Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI dan lebih dari 100 orang lainnya mendukung wanita tersebut. Bahkan, mereka mendatangi Megawati di tempat tinggalnya. Melalui Kongres Luar Biasa atau KLB yang diselenggarakan di Surabaya pada 2 hingga 6 Desember 1993, nama Megawati diajukan. Akhirnya, Megawati secara de facto ditunjuk menjadi Ketua Umum PDI periode 1993 sampai 1998. Selanjutnya, Megawati ditunjuk secara aklamasi menjadi Ketua Umum PDI pada 22 sampai 23 Desember melalui Musyawarah Nasional atau Munas di Kemang, Jakarta Selatan. Peristiwa kuda tuli perebutan kekuasaan di PDI. Dalam tulisan Opposing Soeharto, Compromise, Resistance and Regime Change in Indonesia 2005, Edward Aspinall mengungkapkan pada 1996 PDI yang dipimpin Megawati mengalami kegusaran. Penyebabnya terdapat laporan bahwa Departemen Dalam Negeri dan ABRI meminta PDI untuk menandatangani Kongres Luar Biasa atau KLB yang akan dilakukan pada 1996. Pada KLB Medan yang diselenggarakan pada 20-23 Juni 1996, Suryadi terpilih menjadi Ketua Umum PDI. Namun, acara itu tidak dihadiri oleh Megawati selaku Ketua Umum PDI versi Munas Jakarta. Dari sana, terjadilah dualisme kepemimpinan di tubuh Partai Demokrasi Indonesia. Sedangkan dalam Indonesian Politik Crisis, The Long Fall of Soeharto 1996 sampai 1998 atau 1999-24, Eklov menerangkan pelaksanaan KLB dan upaya mengganti Megawati sebagai Ketua Umum PDI tidak lain adalah siasat dari pemerintah. Hari Sabtu 27 Juli 1996 terjadi kerusuhan antara pihak pendukung Megawati atau hasil Munas dan Suryadi atau hasil Kongres Medan. Pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, Andus Simbolon, wartawan harian terbit, mendapatkan kabar dari Ketua DPC PDI Jakarta Selatan, Audi IZ Tambunan, kantor DPP PDI diserbu massa Suryadi. Wartawan tersebut pergi ke lokasi kerusuhan. Di sanalah ia menjelaskan bahwa kedua kubu saling melemparkan benda dan batu demi mempertahankan ketua mereka masing-masing. Mengutip laporan Kompas tanggal 29 Juli 1996, kejadian yang dikenal sebagai kuda tuli ini berlangsung selama 1,5 jam di Jalan Diponegoro. Komnas HAM melakukan identifikasi terhadap peristiwa tersebut. Berdasarkan catatannya, ada 5 orang tewas, 149 luka, serta 23 orang yang hilang. Selain itu, komisi yang mengurus perihal hak asasi manusia tersebut juga mengungkapkan pelanggaran-pelanggarannya. Akan tetapi, hingga sekarang kasus ini masih belum menemui kejelasannya. Megawati jadi wakil Presiden Abdurrahman Wahid. Setelah runtuhnya Orde Baru pimpinan Soeharto pada tahun 1998, Indonesia dipimpin oleh B.J. Habibie, tetapi tidak berlangsung lama. Pada pemilihan presiden tahun 1999, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur
dari PKB terpilih menjadi presiden, sedangkan Megawati menjadi wakilnya. Megawati memperoleh 313 suara dalam sidang umum MPR, berada di bawah Gus Dur yang memperoleh 373 suara. Kepemimpinan Gus Dur tidak berlangsung lama. Pada tahun 2001 terjadi pergolakan politik. Gus Dur pada masa itu hendak mengeluarkan dekret membubarkan DPR atau MPR. Mahkamah Agung menilai tindakan tersebut bertentangan dengan hukum, sehingga memakzulkan kepemimpinannya. Otomatis, Megawati yang saat itu wakil presiden dilantik menggantikan Gus Dur. Dengan demikian, Megawati resmi menjadi presiden pertama wanita di Indonesia. Megawati jadi presiden Indonesia periode 2001 sampai 2004. Megawati resmi dilantik menjadi presiden pada Senin 23 Juli 2001 pukul 17.03 waktu Indonesia Barat. Melansir laporan Tempo pada 12 Desember 2003, pada pemungutan suara sidang istimewa sebanyak 591 anggota menyatakan setuju memberhentikan Presiden Abdurrahman Wahid dan mengangkat Megawati sebagai presiden. Saat menjadi presiden, Megawati berpasangan dengan Hamzahas. Pada masa kepemimpinan Megawati sebagai pemimpin wanita kerap menimbulkan pro dan kontra. Megawati kalah dari Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tahun 2004, setelah berakhir periode kepemimpinan Megawati, pemilihan presiden dikembalikan langsung ke tangan rakyat. Kala itu Megawati berusaha menduduki kembali kursi presiden dengan mencalonkan diri kembali dan berpasangan dengan Hashim Muzadi. Pilpres putaran 1 berlangsung dengan menyisakan 5 paslon. Nomor urut 1 diduduki pasangan Wiranto dan Salahuddin Wahid yang diusung Partai Golkar. Di belakangnya ada Megawati Soekarnoputri dan Hashim Muzadi yang dicalonkan PDIP. Kemudian nomor urut 3 ditempati pasangan Amin Rais dan Siswono Yudhohusodo yang dicalonkan PAN. Sementara nomor urut 4 ditempati pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala yang diangkat oleh 3 partai politik sekaligus, yaitu Demokrat, Partai Bulan Bintang atau PBB, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atau PKPI. Terakhir pasangan Hamzahas dan Agung Gumelar yang dicalonkan P3 menempati nomor urut kelima. Pilpres nomor 2004 putaran 1 ditutup dengan kemenangan SBY Yusuf Kala karena tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara di atas 50%, maka harus diadakan pemilihan putaran kedua yang diadakan selang 3 bulan setelah putaran 1. Putaran 2 ini diikuti paslon Megawati, Hashim Muzadi, dan Susilo Bambang Yudhoyono Yusuf Kala. Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terpilih periode 2004 sampai 2009. Pelantikan keduanya dilangsungkan pada 20 Oktober 2004 dalam sidang paripurna MPR yang dihadiri pemimpin dan perwakilan negara-negara sahabat. Sayangnya, Megawati menolak menghadiri pelantikan Presiden Indonesia ke-6 tersebut. Menurut Tempo, Megawati meragukan kredibilitas SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono sebagai perwira lantaran tidak jujur menanggapi isu pencalonan dirinya sebagai presiden. Susilo Bambang Yudhoyono berhasil menduduki kursi presiden selama 2 periode. Di periode kedua 2009 sampai 2014. Susilo Bambang Yudhoyono berpasangan dengan Budiono. Selama kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati konsisten membawa PDIP menjadi oposisi politik. Megawati sukses dukung Jokowi dalam 2 periode. Setelah Susilo Bambang Yudhoyono menunaikan masa jabatannya, Megawati bersama PDIP mengusung Joko Widodo sebagai calon presiden. Saat itu, pamor Jokowi memang sedang di atas angin.
Kejelian PDIP terbukti. Pada pemilu 2014, Jokowi berpasangan dengan Yusuf Kala berhasil menumbangkan Prabowo dengan Hatta Rajasa. Meski terjadi pasang surut hubungan antara Megawati dan Jokowi sebagai seorang kader partai, nyatanya Jokowi masih membutuhkan Megawati dan PDIP untuk berjuang memenangkan pertarungan pemilihan presiden kedua pada tahun 2019. Megawati dan PDIP jadi partai penguasa 2 periode. Meski belum mampu sepenuhnya mengurai masalah di Indonesia, PDIP tetap menjadi partai paling favorit pilihan masyarakat Indonesia selama 2 periode, baik di Pileg 2014 dan 2019. PDIP menjadi partai pemenang mengalahkan Partai Gerindra dan Partai Golkar. 2 tahun berkuasa, PDIP berhasil mendominasi parlemen dengan pilihan suara dominan. Pada tahun 2014, PDIP berhasil mengumpulkan 109 suara atau 19,5%. Posisi ini semakin meningkat saat kemenangan kedua mereka pada pemilu 2019. Pada tahun itu, PDIP resmi menguasai kembali parlemen dengan menduduki 128 kursi atau 19,33% dari total parlemen. Siapa yang akan didukung PDIP pada pemilu 2024? Puan atau Ganjar? PDIP berhasil mencatat sejarah sebagai partai pemenang pemilu setelah era reformasi sebanyak 2 kali berturut-turut. Dengan capaian seperti ini, PDIP punya modal besar untuk ikut kontestasi dalam Pilpres 2024 mendatang. Jika ambang batas pencalonan presiden masih 20% seperti sekarang, menuju pemilu 2024, sampai saat ini Megawati dan PDIP belum mengumumkan calon presiden yang akan mereka usung. Namun, ada 2 nama yang santer terdengar, yaitu Ganjar Pranowo dan Puan Maharani. Lantas, siapakah yang akan Megawati pilih untuk menjadi kandidat calon presiden? Demikianlah penjelasan dari YouTube channel Kunci Sejarah. Semoga informasi barusan menambah ilmu pengetahuan ke depannya. Jangan lupa selalu dukung YouTube channel Kunci Sejarah ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe agar kalian tidak tertinggal informasi dan ilmu pengetahuan ke depannya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalam.